Untuk hutang gaji di neraca saldo sebesar 1 juta, di AJP sebesar 200.000. Maka karena mereka sama-sama berada di sisi kredit, maka kita jumlahkan 1 juta tambah 200 adalah 1.200.000. Jadi di neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 1.200.000. Lalu untuk modal di sisi neraca saldo berada di sisi kredit 8.700.000. Untuk di AJP tidak ada. Maka untuk neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 8.700.000 di sisi kredit. Prive sebesar 400.000 di sisi debit di neraca saldo, di AJP tidak ada, maka 400.000 kita letakkan di sisi debit di neraca saldo yang disesuaikan. Lalu untuk pendapatan sewa sebesar 2.800.000 di sisi kredit, untuk di AJP tidak ada, maka 2.800.000 di sisi kredit untuk neraca saldo disesuaikan. Lalu untuk beban gaji untuk neraca saldo itu sebesar 700.000, untuk AJP ternyata juga ada, di debit juga sebesar 200.000, maka untuk di neraca saldo disesuaikan itu sebesar 700 tambah 200 sama dengan 900.000. Lalu untuk di beban listrik itu untuk neraca saldo ada di sisi debit sebesar 400.000. Untuk di AJP tidak ada beban listrik, maka di neraca saldo disesuaikan itu sebesar 400.000 di sisi debit. Lalu untuk beban lain-lain sebesar 100.000 di sisi debit, untuk di AJP tidak ada, maka untuk di neraca saldo disesuaikan sebesar 100.000. Untuk beban perlengkapan di neraca saldo tidak ada, di AJP ada sebesar 100.000 di sisi debit, maka di neraca saldo disesuaikan adalah 100.000 di sisi debit. Lalu untuk beban penyusutan peralatan itu sebesar 150.000 di sisi debit untuk AJP, untuk neraca saldo tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan itu sebesar 150.000 di sisi debit. Maka kita jumlahkan untuk neraca saldo disesuaikan di sisi debit itu sebesar 15.950 dan di sisi kredit juga 15.950. Untuk kedua sisi ini harus balance. Kalau tidak balance berarti ada yang salah. Lalu untuk kolom laba rugi dan kolom neraca itu di mana kolom laba rugi ini itu merupakan kolom-kolom yang bernilai nominal atau nilainya itu bersifat sementara. Sedangkan kolom neraca ini adalah akun-akun yang berisi nilai yang real atau nilai yang tetap atau yang pasti, di mana untuk kolom laba rugi ini akun-akun yang bersifat sementara itu contohnya itu adalah seperti pendapatan dan beban. Sedangkan untuk di neraca untuk akun-akunnya yang masuk ke dalam neraca ini adalah akun-akun yang bersifat real seperti hutang, seperti modal, dan seperti aktiva. Aktiva di sini terdiri dari aktiva tetap. Jadi untuk kas karena dia bersifat aktiva, maka dia dimasukkan ke dalam kolom neraca. Jadi kas yang besarnya 5 juta di neraca saldo disesuaikan ini itu kita masukkan nilainya di kolom neraca di sisi debit 5 juta. Piutang itu kan merupakan harta juga. Harta ini, harta usaha ini atau piutang usaha ini kita masukkan ke dalam kolom neraca yaitu sebesar 2 juta. Lalu perlengkapan juga termasuk ke dalam harta, di mana harta itu masuk ke dalam kolom neraca, di mana nilainya ini adalah sama dengan nilai di neraca saldo disesuaikan, yaitu sebesar 900.000 sama-sama berada di kolom debit. Lalu untuk peralatan juga termasuk harta, nilainya 6 juta, maka dia termasuk karena dia harta masuk ke dalam kolom neraca yaitu sebesar 6 juta. Untuk akumulasi penyusutan peralatan itu juga termasuk ke dalam harta, yaitu sebesar 750.000 di sisi kredit, maka di neraca juga dimasukkan ke dalam
sisi kredit yaitu 750.000. Hutang usaha. Tadi kan ini bersifat real, yang termasuk real itu kan harta, hutang, dan modal. Jadi hutang itu juga termasuk ke dalam neraca, yaitu sebesar 2.500.000. Maka 2.500.000 hutang usaha di sisi kredit, kita juga masukkan nilainya sebesar 2.500.000 di sisi kredit di kolom neraca. Hutang gaji, hutang berarti masuk ke dalam neraca karena nilainya real, yaitu sebesar 1.200.000 di sisi kredit. 1.200.000 di sisi kredit. Modal, tadi kan neraca, harta, hutang, dan modal. Jadi modal 8.700.000 di sisi kredit kita masukkan juga di kolom neraca, yaitu sebesar 8.700.000. Prive ini juga termasuk ke dalam neraca, yaitu sebesar 400.000 di sisi debit. Maka privenya neracanya itu juga sebesar 400.000 di sisi debit. Lalu untuk pendapatan sewa ini kan nilainya nominal. Maksudnya apa? Maksudnya dia nilainya itu hanya terpusat pada satu periode saja. Jadi dia mendapatkan pendapatan itu pada satu periode. Begitu juga dengan beban gaji, beban listrik, dan beban lain-lain, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan itu juga termasuk ke dalam nilai nominal, yang dimana dia berdasarkan satu periode saja. Karena dia bersifat nominal, maka kita masukkan ke dalam kolom laba rugi. Dan ini juga dilihat apakah dia berada di sisi debit atau di sisi kredit. Dalam melihat sisi debit dan kreditnya, kita lihat dari neraca saldo disesuaikan. Kita masuk ke pendapatan sewa, yaitu di neraca saldo disesuaikan sebesar 2.800.000 di sisi kredit, maka di sisi kredit juga kita masukkan pada kolom laba rugi sebesar 2.800.000. Beban gaji 900.000 di sisi debit, maka karena dia beban masuk ke dalam kolom laba rugi yaitu sebesar 900.000 di sisi debit. Beban listrik 400.000, maka dia masuk ke dalam laba rugi yaitu 400.000 di sisi debit. Beban lain-lain 100.000, maka dia juga masuk ke dalam laba rugi sebesar 100.000 di sisi debit. Beban perlengkapan 100.000 masuk ke dalam laba rugi sebesar 100.000 di sisi debit. Beban penyusutan peralatan 150.000, maka dia juga masuk ke dalam laba rugi sebesar 150.000 di sisi debit. Lalu kita jumlahkan kolom debit dan kredit untuk laba rugi dan juga kolom neraca debit dan kredit. Untuk kolom debit kredit laba rugi itu sebesar 1.650 dan untuk kolom kreditnya adalah 2.800. Untuk kolom laba rugi debit dan kreditnya ini memang tidak balance. Begitu juga untuk kolom neraca debit dan kreditnya memang tidak balance. Lalu untuk kolom neraca debitnya sebesar 4.300.000, untuk kolom kreditnya sebesar 13.150.000. Lalu untuk kita bisa melihat berapa besarnya, apakah usaha ini mengalami laba atau rugi, maka kita lihat dari debit atau kreditnya. Jika kolom kredit ini lebih besar daripada kolom debit, maka usaha ini adalah mengalami keuntungan atau laba. Hal ini juga sejalan dengan kolom neraca. Jika seandainya di kolom debit itu lebih besar dari kolom neraca, maka dia akan mengalami keuntungan. Karena kan neraca ini kan tadi sifatnya real. Sifatnya real berarti berarti hartanya itu lebih besar daripada hutangnya. Jadi berapa besar keuntungannya atau labanya, yaitu 2.800.000 dikurang 1.650 yaitu sebesar 1.150. Untuk di kolom neraca juga 14.300 dikurang 13.150 adalah 1.150. Untuk kolom laba rugi dan kolom neraca, besarnya selisihnya ini harus sama, yaitu sebesar 1.150. Jika tidak sama berarti ada yang salah atau ada kekeliruan dalam penyelesaiannya. Demikian paparan saya untuk topik ke-12 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, adapun post test kita pada hari ini yaitu sebagai berikut. Di mana post test ini diketahui bengkel Baim ini adalah neraca saldo